Untuk apa? Tidak kondem. Untuk apa? Dia ngapain? Teruskan kematian domba tadi catatannya. Yang paling awal yang kemarin ini yang di share screen, Yesus datang Untuk untuk apa? kunjungi orang yang sudah dikondem. Itu dia, ya kan? Itu kan? Jadi Yesus tidak mengkondem artinya kan? Karena Iya. sudah dikondem. Kalau Yesus datang dia sudah dikondem, buat apa datang lagi untuk mengkondem karena sudah dikondem? Jadi datangnya bukan untuk apa? Mengkondem. Nah, itu betul ya. Karena orang berdosa sudah di apa? Dikondem. Sudah dikondem. Nah, orang berdosa dikondem, sudah dikondem karena hukum tidak berubah. entah, itu dia. Itu yang tadi Tante Diah itu, yang tadi Tante Diah tanya. Itu, dia punya alur. Iya. Hukum tidak berubah, ya kan? Kenapa saya tahu hukum tidak berubah? Karena Yesus datang tidak untuk mengkondem. Karena Yesus, apakah waktu dia datang, dia ngomong atau enggak? Oh, dia ngomong hukum itu. Jadi kita tahunya nggak berubah karena Yesus bilang hukum nggak berubah. Artinya hukumnya masih sama sebelum dia datang atau beda? Sama. Sebelum dia itu sama. Itu yang tadi Tante Dia Miss yang tadi dibilang ini sama saya sebelumnya. Itu Tante Dia yang tadi tanya. Boleh ya Tante Dia? Cuman diputar aja tadi yang itu, oke? Oke. Nah, jadi teman-teman kalau waktu pelajaran ada tanya, kita jadi benar-benar bisa tolong waktu review apa yang tadi nggak ngerti gitu. Ya, jadi kita terus sarankan untuk tanya supaya kalau misalnya ini kayaknya perlu diulang nih buat siapa aja yang ada di sini, buat Tante Nita, Kak Titin, ya, Tante Dina, Kak Maratur, Ibu Rasmi, Bu Rian, Bu Goksan semua ya, yang tanya kayaknya ini kurang dapat, nanti itu yang lebih ditekankan ya. Oke. Oke, sekarang reviewnya adalah kita akan mau jawab pertanyaan apa yang kita dapat dulu yang tadi ya. Jadi jawaban apa aja boleh, tapi akan didiskusikan di BOR, boleh ya? Boleh. Oke. Jadi latar belakangnya itu, latar belakang Yesus kondem atau enggak? Tidak. Kondem. Lalu hukumnya berubah enggak? Tidak. Oke, mantap. Terus kita tahu kan ini Yesus datang kan? Datang. Coba dilengkapin aja ya supaya walaupun udah tahu jawabannya tapi nanti dijawabnya di BOR sama-samanya. Sama-sama. Yesus datang bukan untuk mengkondem. Tante Dia nanti jawabnya di BOR ya sama-sama ya. Oh gitu. Oh. Ya, enggak apa-apa. Nanti Okay, ada teman diskusinya jadi kira-kira apa jawabannya gitu ya. Iya. Jadi, datang bukan untuk kondem. Ini alur cerita ya, kita lagi buat alur cerita. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini alur cerita. Itu X itu apa? Bacanya nya atau tidak, apa? Tidak ini. Oh tidak. Tidak ya. Oke, ini didiskusikan 5 menit aja ya. Atau 4 menit lah. 4-5 menit lah. Jadi ada waktu untuk siapa tahu tukar jawaban atau apa ya. 5 menit aja, oke? Oke, jadi ini alur cerita yang harus kita kuasai. Jadi dibikin pertanyaan dulu. Jadi ingat dalam menjawab pertanyaan jangan takut salah ya. Jadi jawab aja yang kita ngerti, kasih reason kita. Karena di sini nggak lihat salah benarnya, tapi di sini mau belajar proses berpikirnya, boleh? Cik, aku nanya Cik. Boleh. Apa pertanyaan nomor 3 apa tuh Cik? Artinya Yesus datang tidak untuk
Oke. Oke, selamat diskusi sama di ruangan masing-masing ya. Iya, Kak. Oke. Tunggu ya. Oke, selamat diskus semuanya. Nih, Bu Goksan, Tuhan Yesus datang bukan untuk apa, Bu Goksan? Kondem. Semua setuju? Setuju. Ibu-ibu yang lain setuju? Putus-putus. Setuju. Oke. Kondem Yesus orang datang berdosa. bukan untuk kondem. Setuju kan? Aku Iya. Walaupun hukum bilang apa? Orang berdosa. Orang berdosa harus mati. Orang berdosa harus dikondem. Atau orang berdosa, kalau bahasa DBS tadi apa? Orang berdosa harus apa? Mati. nanti. Harus apa? Mati. Dikondem. Harus ayo, depannya E. Harus di. Eksekusi. Betul, eksekusi mati, betul? Oh iya. Bahasa yang tadi kan? Bahasanya DBS tadi, orang berdosa harus dieksekusi mati, betul nggak? Kalau Yesus datang bukan untuk kondem dan hukumnya bilang orang berdosa harus dieksekusi mati, artinya Yesus datang tidak untuk kita minta kesediaannya coba Sally. Tidak untuk Sally. Eksekusi mati, Cik. Mantap, gimana? Setuju nggak semua? Apa, Gay? Setuju. Jadi Ibu Rian, kalau misalnya yang Tuhan Yesus sama hukum bikin beda atau sama? Beda. Beda, ya kan? Lawannya Yesus membuat sesuatu yang lawan dari hukum kan? Kalau hukum mengkondem, Yesus tidak kondem, betul nggak? Tidak mengkondem. Artinya kalau hukum bilang orang berdosa harus dieksekusi mati, kedatangan Tuhan tidak untuk apa? Eksekusi. Mengeksekusi. Nah, tidak untuk mengeksekusi mati. Karena hukum mengeksekusi mati orang berdosa kan? Artinya Tuhan datang tidak untuk mengeksekusi apa? Iya, untuk mengeksekusi orang berdosa. Itu dia. Jadi ingat, kalau pola jawabannya Dedi Randy itu selalu berlawanan dengan alur cerita, ya kan? Makanya perlu ikutin alur cerita atau nggak ikutin? Perlu. Harus ikutin karena kita menjawab pertanyaan setelahnya itu berdasarkan yang sebelumnya, nggak boleh pakai PCI kan? Iya. Artinya lalu kalau Yesus datang tidak untuk mengeksekusi mati, artinya Yesus datang untuk kita mau tanya Kak Sasha. Kak Sasha? Berarti Yesus datang tidak untuk, kan ini berarti kan Yesus datang bukan untuk kondem, tapi hukum bilang harus dieksekusi. Ya, artinya Yesus datang tidak untuk mengeksekusi, lalu Yesus datang untuk dieksekusi ya. Eksekusi itu Kak Sasha. Tadi ada Bu Rasmi ya kalau nggak salah. Saya. Oh ya, silakan. Oh, Ibu Rian. Iya. Oh, kalau Ibu Rian apa jawabannya Ibu Rian? Untuk memberi hidup. Oke, memberi hidup. Kalau Ibu Rasmi apa Ibu Rasmi? Tadi udah buka mic juga. Oke, jadi kan kami tadi diskusi sama Ibu Linda. Silakan, hasil diskusinya apa? Hasil diskusi kami itu tidak mengkondem. Oh, jadi Yesus tidak untuk mengkondem ya? Kalau misalnya tidak untuk mengkondem, itu balik lagi ke pertanyaan awal kan? Sedangkan kita harus pakai last mention kan, Ma? Iya, betul. Ya, udah lanjut seharusnya. Iya, ini nggak apa-apa. Jawabnya tidak eksekusi nih. Oh, tidak eksekusi. Kalau lawannya tidak eksekusi apa? Lawan mati apa? Hidup. Nah, artinya untuk apa? Beri kehidupan. Iya, gimana lawannya? Aca ngerti itu? Oke, mantap Aca. Memberi kehidupan. Sampai detik ini ngerti semua?
Arti. Bisa, Oh. Ge. Oke, sekarang mau tanya nih. Kalau kasih kehidupan tidak bisa kasih kepada, kita mau tanya Kak Maratur. Kalau kasih kehidupan tidak bisa kasih kepada, Kepada orang tidak berdosa. oke, itu jawaban Kak Maratur. Yang tidak setuju sama Kak Maratur, angkat tangannya. Untuk kasih pendapatnya, apa yang beda. Jadi jawabannya itu tidak bisa kasih kepada orang yang berdosa ya Kak Maratur ya. Yang Tidak tidak berdosa. Oke. Makasih Aca udah memperhatikan tadi. Mantap Aca. Oke, yang nggak setuju angkat tangan. Tadi tidak bisa dikasih ke orang yang Tidak tidak berdosa. berdosa ya. Betul. Berarti setuju kita semua ini ya. Setuju ya. Oke, yang angkat tangan tidak setuju ya. Jadi yang nggak angkat tangan nggak apa-apa kalau setuju sama Kak Maratur ya. Oke. jangan ikut aku nggak tahu juga ini. Nggak apa-apa ya Kak Maratur, sepengetahuan main. Oke, itu oke. Jadi ingat, kita belajarnya itu bukan cari salah benar toh, tapi kita belajar untuk cara berpikir. Jadi kalau kita mengungkapkan cara berpikir kita, nggak apa-apa. Dan kalau itu masih salah, nggak apa-apa juga, karena kita akan belajar untuk tahu cara berpikir yang benar. Oke, nggak apa-apa ya. Itu. Dengan kita tahu yang salah, jadi kita nggak akan mengulangi proses berpikir kita yang salah itu. Ya, jadi kita akan makanya selalu dibilang aktif, berpartisipasi supaya ketika berpartisipasi salah itu bisa diperbaiki ya. Mantap ya. Oke, kita waduh banyak angkat tangan nih ya. Kita mau coba tanya beberapa saja ya. Kita mau tanya Tante Diah lah yang pertama angkat tangan. Tante Diah, apa jawaban Tante Diah kalau nggak setuju? Tadi jadi agak lupa pertanyaannya walaupun saya nggak setuju. Ya. Tapi gimana tadi pertanyaannya? Kalau memberikan kehidupan itu tidak bisa dikasih kepada siapa? Jawaban kepada Kak Maratur, orang tidak berdosa. Aku kepada orang yang mati. Oke, yang setuju sama Tante Diah langsung turunkan tangannya. Yang sama. Jadi langsung dieliminasi supaya tanya yang beda ya. Orang yang mati. Tante Diah jawabannya orang yang mati. Mama Soisa berbeda, Mama Soisa? Kalau saya sama dengan Ibu Dia. Oke, turun tangan. Tante Dina sama atau beda? Tante Dina sama? Tante Dia. Aduh, putus. Kita doa ya supaya suatu saat Tante Dina Tante Dina boleh masuk, dia punya suara karena internetnya bagus. Oh iya, Ibu Alolo, selamat malam. Ya, orang Ya itu malam baru masuk ini terlambat. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti dimasukin grup ya. Aku tadi minta nomor Ibu Alolo sama Kak Maratur. Oke, biar nanti tahu dia punya jadwal reviewnya. Oke. Nah, jadi namanya mau kasih kehidupan itu nggak bisa dikasih sama orang yang apa? Yang mati. Iya, boleh? Bisa dia datang kalau orangnya sudah mati kekal. Masih ingat nggak kemarin nih punya pelajaran? Iya. Ya kan? Nggak bisa kalau misalnya orang bisa dikasih kehidupan kepada orang yang sudah mati. Mati, nggak boleh apalagi dikasih. matinya yang hukum bilang mati apa? Mati apa? kekal. Mati kekal. Betul nggak? Jadi kalau orang berdosa ini udah mati kekal, udah mati, dia udah mati kekal, kekal itu kan nggak ada ujungnya. Betul nggak? Ya. Jadi bisa nggak dikasih kehidupan waktu dia udah mati kekal? Bisa nggak? Tidak. Nggak bisa. Sampai sini semua Udah dapat. dapat ya? Nah, Dapat. artinya kehidupannya ini ya harus diberikan. Kita minta yang jawab adalah kita ganti-gantian ya. Kita minta kesediaannya
Tante Nita, artinya kehidupannya harus diberikan? Kehidupannya diberikan kepada orang yang 3 kata. kehidupannya diberikan orang. Jadi kalau dia tidak bisa dikasih kepada orang mati, artinya kehidupan ini harus diberikan Pada orang yang hidup. pada orang yang hidup. 4 kata. Kepada orang yang hampir mati. Mati, Kak. Depannya S. Kata pertama S. Sebelum mati. Sebelum Mati kekal. Kekal. sebelum dia mati. Gimana? Maratur. Oh, Oke. Betul nggak? Sebelum dia mati. Jadi make sure pas mau dikasih kehidupan sebelum dia apa? Sebelum mati. Iya. Gimana? Jangan waktu dia mati kekal dikasih kehidupan. Bisa nggak? Enggak bisa, Kak. Enggak, SS. Itu dia. B. Artinya waktu sebelum dia mati itu kata lainnya dia lagi Kritis. Sekarat. bukan. Kalau sebelum dia mati kebalikannya apa? Dia Hidup. Oke. Artinya orang yang lagi hidup, lanjutin. Orang yang lagi hidup, mau mati. bukan? Menuju. Tadi udah dijawab, diberi kehidupan. Gimana? Iya, betul. Karena nggak bisa diberi kehidupannya waktu orangnya apa? Mati. Diberi hidupnya waktu dia lagi Masih hidup. lagi hidup. Coba, artinya, misalnya gini ya, misalnya kayak gini. Orang itu pakai baju, diberikan baju. Bajunya sama atau beda kira-kira? Beda. Beda. Pak, ulang pertanyaannya, masih ada yang bilang sama. Misalnya, Tante Nita lagi pakai baju, diberikan di baju. Bajunya sama atau beda? Oh, Beda. 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 Satu bajunya dipakai, satu baru dikasih. Artinya walaupun dua-dua namanya baju, beda atau sama? Beda. Hidup, diberi kehidupan. Artinya hidupnya sama atau beda, saudara-saudara? Beda. Beda. Gimana? Beda. Ngerti? Bu Guru. Ya, itu tadi yang itu yang aku tadi masih belum dapat G, tapi sekarang jadi dapat setelah pakai ilustrasi baju itu. Boleh ya? Betul. Jadi kehidupan ini apa? Berbeda. Iya, beda ya. Iya. Ini berbeda karena satu dikasih, satu lagi diapain? Dihidupkan. Kan? Hidup. Dipakai. Iya. Jadi sebelum dia mati itu dia sebelum dia mati kan dia bagaimana? Dia lagi hidup kan? Ya. Bisa bilang begitu? Boleh. Jadi orang yang lagi hidup itu diberikan kehidupan, gitu ya? Ya, betul. Karena Yesus datang untuk apa? Memberi kehidupan. Itu dia. Memberikan kehidupan. Artinya dari kesimpulan orang yang lagi hidup diberi kehidupan, artinya ada apa? Ada dua. Ada kehidupan. Kehidupan. Ada dua kehidupan. Itu dia. Ada dua kehidupan yang berbeda kan? Kasih berbeda dengan kehidupan yang lagi dia hidupkan. Gimana? Iya. Boleh? Jadi ada dua kehidupan ini kan? Iya. Yang satu ini hidup. Ujungnya apa? Yang satu hidup. Ujungnya apa? Mati. Ujungnya mati. Dan waktu di sementara hidup inilah diberikan apa? Kehidupan. Diberikan kehidupannya waktu apa? Waktu Hidup. Masih hidup dia. Dia masih hidup. Diberikan kehidupannya waktu dia masih hidup? Iya. Jangan sampai diberikan kehidupannya waktu masih hidup, artinya waktu mati dong. pada belum mati. Oh, yang sampai diberikan kehidupan waktu dia mati, Micia. Itu dia. Karena bisa nggak kasih kehidupan sama orang yang udah mati? Bisa tadi kalau orangnya nggak jelas. Ya, make sure makanya orangnya harus diberikan sebelum apa?
Sebelum Dia mati. Karena mati terus baru mau dikasih kehidupan, Tuhan Yesus punya kedatangan ada gunanya atau sia-sia? Sia-sia. Ya, jadi kalau udah mati Jadi mati dulu baru yang saya mau kasih kehidupannya, ada gunanya nggak Yesus datang? Tidak. Gunanya. Boleh? Jadi artinya Tuhan Yesus datang sebelum dua kata. Sebelum manusia, dua kata. mati. Mati kekal. Artinya Yesus Sebelum mati kekal. datang sebelum manusia, pakai bahasa yang tadi, premis yang tadi. Dieksekusi mati. Dieksekusi mati. Gimana? Betul nggak? Dan datangnya itu ngapain? Memberikan kehidupan. Memberikan kehidupan. Ya kan? Misalnya ada orang yang dikasih kehidupan. Ini ya, misalnya ya, dia hidup kan? Dia hidup. Lalu dikasih apa? Kehidupan kan? Tuhan Yesus. Artinya dia sudah punya kehidupan yang kenapa Tuhan Yesus datang, betul? Iya. Dan kehidupannya ini, memberikan kehidupan ini supaya dia tidak apa? Dieksekusi mati. Oke, jadi kehidupannya ini adalah bukan kematian eksekusi mati. Setuju? Iya. Supaya dikasih kehidupan ini supaya tidak mendapatkan kematian eksekusi mati. Atau kalau misalnya orang yang dikasih kehidupan perlu mati nggak? Itu reasonnya. Ini kan tidak perlu eksekusi mati kan? Setuju nggak? Dikasih kehidupan tidak perlu apa? Tidak perlu dieksekusi mati. Tapi dia mati. Artinya Matinya beda. matinya beda dengan apa? Matinya nggak bernapas, Kak. Beda dengan mati kekal. Karena mati kekal. Mati kekal. Kan mati eksekusi mati. Gimana? Mati. Tadi ada berapa kehidupan? Ada dua. Ini ya, kita kasih warna ya. Dia kan lagi hidup warna merah, betul? Iya. Dia dikasih kehidupan warna hijau, oke? Iya. Kehidupan yang dikasih warna hijau supaya dia tidak dapat kematian warna hijau, yaitu eksekusi mati, betul? Dan karena ada dua kehidupan yaitu merah dan hijau, artinya matinya ada berapa juga? Dua. Ya kan? Kehidupan hijau yang dikasih supaya nggak eksekusi mati. Artinya mati bukan mati warna apa? Warna hijau. Karena sudah dikasih solusinya apa? Kehidupan. Hijau. Jadi perlu mati hijau lagi? Tidak. Jadi walaupun matinya bukan apa? Bukan eksekusi mati. Bukan eksekusi mati. Itu dia. Gimana? Semua ngerti? Bukan mati eksekusi. Semua ngerti. Bisa ya? Jadi artinya apakah kematiannya ini yang ditakutin nggak bisa bangkit? Tidak. Iya. Yang mana, Ce? Ini yang ini. Kematian yang ini. Yang dia ini. Oh, yang itu yang baru, kematian yang kedua. Warna biru. Jadi kematian kedua. Apakah yang ditakut-takutin? Bukan. Karena hidup yang warna merah, apakah itu hidup yang diberikan? Hidup yang diberikan. Iya. Hidup warna merah diberikan, saudara-saudara? Tidak. Ya, karena yang dikasih kehidupan warna apa? Hijau. Artinya kalau saya sudah dapat kehidupan hijau, saya nggak perlu takut mati warna apa? Hijau atau biru? Hijau. Nggak perlu saya takut biru kan? Iya. Walaupun saya mati biru, yang penting saya nggak dapat hijau, betul nggak? Iya.
Karena kalau saya sudah dapat kehidupan warna hijau, saya sudah udah pasti saya enggak dapat mati warna apa? Hijau. Tapi saya bisa dapat mati warna apa? Biru. Tapi kematian yang lebih menakutkan, mati biru atau mati hijau? Hijau. Karena mati hijau itu bisa bangkit lagi enggak? Orang hijau. Tidak. Jadi make sure dalam hidup ini kita harus dapat hidup warna merah atau biru. Hijau. Hidup warna merah atau hijau. Hijau. Hijau, Bu. Jangan kita punya hidup warna merah ini kita gunakan untuk mempertahankan kehidupan warna merah toh. Gimana? Iya. Kalau cuma kita punya hidup merah toh pasti dapat mati apa? Warna apa? Biru. Hijau. Hijau. Gimana? Iya. Jadi kalau misalnya saya hidup toh warna merah, Oh, eksepsi. ya kan? Saya dapat mati warna apa? Pasti. Hijau. Mati kekal kan yang hijau kan? Iya. Dan karena saya dapat mati kekal dan saya bisa aja mati biru juga. Rugi nggak? Rugi. Oh, dua-dua dapat, Kang. Bisa mati juga kan? Kalau sudah kalau apa bisa mati kan? Atau enggak karena disuntik ya kan? Bisa mati mendadak ya kan? Rugi kan? Udah mati kekal, mati karena ditipu. Ya kan? Oleh orang. Tapi kalau misalnya di dalam hidup kita mau mendapatkan hidup warna hijau, kita tidak dapat apa? Mati hijau. Hijau, mantai durian. Kita nggak perlu dapat mati hijau. Walaupun bisa dapat mati biru. Biru. Boleh? Bisa ibu-ibu, ini prinsipnya. Coba ini. Coba Mama ulang apa yang Mama dapat, coba. Enggak, yang Mama enggak dapat ini nih, yang hidup, tapi dia memperoleh kehidupan yang hijau. Jadi waktu yang pertama ada hidup hijaunya nggak? Dapat hidup hijaunya nggak, Madia? Yang pertama dia kan hidupnya merah, Tony. Merah toh, nggak ada hijau toh? Kalau nggak ada kehidupan hijau, udah pasti dapat apa? Mati hijau. Hijau dia nggak bisa hijau. Betul. Kalau dia nggak ada hidup hijau, dia cuma hidup merah kan nomor 1 kan? Betul. Ya, artinya udah pasti dapat apa? Mati hijau. Mati hijau, eksekusi mati. Karena ingat, nggak eksekusi mati itu karena Tuhan berikan kehidupan kan, Ma? Jadi orang nggak terima kehidupan yang dari Tuhan Yesus sudah pasti mati warna apa? Hijau. Dan bisa aja mati warna apa juga, Ma? Biru. Biru. Tapi mati biru bukan mati apa? Kekal. Hijau atau mati kekal. Jadi sebagaimana ada 2 kehidupan, ada berapa kematian? 2. Kalau Ya, saya ada 2. hidup warna merah, saya dapat hidup warna hijau, saya perlu mati, Ma? Tidak Kalau- mati hijau. Tidak mati hijau, karena sudah dapat apa? Hidup hijau. Hidup hijau ini dikasih sama siapa? Sama kehidupan Yesus. Walaupun bisa apa? Bisa mati. Mati biru. Biru. Dan mati biru ini bukan mati apa? Kekal. Kekal. Itu dia, gimana? Boleh? Boleh, Geng. Nah, sekarang coba ini ya, coba didiskusikan di grup ini ya. Tanya lagi. Oh, boleh, Ma? Jadi hidup merah tok itu bisa mengalami 2 kematian. Betul. Ya? Kematian kekal atau kematian yang tidak kekal. Iya, itu dia. Oh, iya. Tapi apakah yang mengerikan mana? Yang kekal atau mati sementara? Mati kekal. Yang mengerikan mati kekal. Itu dia. Jadi artinya
Yang penting dapat hidup hijau, walaupun mati biru itu bukan kematian yang ditakutkan, karena dalam pikiran orang yang belajar kematian yang paling ditakutkan adalah kematian kekal. Gimana? Iya. Dan kematian karena dianiaya, dibunuh itu bukan ketakutan buat umat Tuhan. Karena bangkitkan, karena punya hidup hijau. Gimana? Iya. Itu dia. Bisa ya semua? Bisa, Kak. Oke. Boleh. Boleh ya? Oke, sekarang ada kehidupan yang bukan kehidupan. Ada berapa kehidupan di pertanyaan ini? 2. Ada Ada dua. Kan? Coba. Kehidupan yang bukan kehidupan. Kehidupan yang asli yang warna, yang kehidupan yang asli kira-kira warna biru atau warna hijau atau merah? Merah. Yang asli. Hijau. Asli. Asli Merah. kan? Karena Hijau. membuat kematian kekal, betul nggak? Iya. Betul. Karena nggak ada gunanya hidup tapi ujungnya mati kekal, betul nggak? Iya. Artinya kehidupan yang bukan kehidupan ini merah atau hijau? Merah. 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 Artinya ujung kehidupan, artinya kehidupan yang bukan kehidupan itu apa namanya? Mati. Gitu. Mati biru. Mati apa? Mati hijau. 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 Iya, mati. Atau mati kematian apa ini? Hijau. Kekal. Warna. Kekal. Kematian biru. Biru. Oh, bukan biru. Coba Kekal yang hijau. tadi siapa? Kematian Ibu Rian ya itu? saya tadi. Ibu Rasmi tadi? Iya. Oke, Ibu Rasmi, coba kita lihat Jadi- sama-sama ya. Oh ya, silakan duluan. Kehidupan yang bukan kehidupan itu tadi kan warna merah. Betul. Ujungnya apa? Nah, Kehidupan yang warna yang merah. ujungnya warna merah itu adalah warna hijau yang artinya kematian kekal. Ah, betul Ibu Rasmi, betul berarti. Itu. Mati hijau kan? Iya. Kehidupan yang bukan kehidupan warna hijau, ya kan? Ya itu harus mati kekal. Gimana? Masuk angin. Ada yang belum mengerti ini atau ngerti semua? Silakan tanya. Ada yang belum dapat? Kak Maratur dapat itu? Kak Sasha dapat? Berapa tuh, Kak? Oke, boleh ulang yang terakhir tadi kita ada putus, Ge. Oh, boleh Kakak Sasha. Jadi Kak Sasha yang nomor 1 kan hidupnya tunggal atau ada warna lain selain merah? Cuman Tunggal. warna Merah ini Warna merah. kehidupan yang dikasih Tuhan Yesus atau enggak dikasih Tuhan Yesus? ini bukan ya, Ge. Bukan. Artinya kehidupan yang tidak dikasih Tuhan Yesus ujungnya apa? Mati kekal. Mantap. Ya, Iya, mati kekal kan? hijau. Tadi kehidupannya harus dikasih sewaktu setelah dia mati atau sebelum dia mati kekal? Sebelum Artinya dia mati kehidupan kekal. ini ujungnya kematian kekal kan, Kak? Iya, betul. Artinya hidup yang ini ujungnya mati warna hijau, Kak Sasha. Nah, sama seperti ada 2 kehidupan, artinya ada 2 apa, Kak? Kematian. Nah, yang satu. Artinya yang satu Ah, mati iya. apa? Biru. Itu mati yang Tidak apa? bukan karena dieksekusi itu, Ge. Atau tidak mati apa ini? Tidak mati kekal. Nah, artinya orang yang hidup merah tanpa hidup hijau mengalami berapa kematian? Hidup merah tanpa hidup hijau. 2. Mati apa aja, Kak? Mati kekal dan mati ini ya. Mati yang biru ya. Betul, mantap Kak Sasha. Boleh ya, Kak? Iya, boleh. Nah, oke. Nah, sekarang di dalam hidup merah ada orang yang menerima hidup apa? Hijau. Hidup kekal ya. Hidup hijau. hijau ya. Hidup Yang hijau. dikasih Tuhan Yesus atau yang orang itu miliki? Iya. Yang dikasih Tuhan Itu Yesus. dikasih Tuhan Yesus. Yang kan alasan kenapa dia datang kan? Iya. Tadi apakah dia berikan kehidupan supaya dia Iya. tidak datang untuk apa?
tidak dieksekusi. Artinya kalau dia kasih kehidupan, dia orang yang menerima kehidupan tidak perlu apa Kak Sasha? Tidak perlu mati kekal. Walaupun di dalam kehidupan yang dia tidak akan memperoleh kematian kekal, dia bisa bisa mati nggak Kak? Mati juga, iya. Tapi apakah kematiannya itu adalah kematian yang bisa dibangkitkan? Betul. Iya. Iya, betul. Kalau yang tidak bisa dibangkitkan, gimana? Oh iya, oke. Betul kan Kak Sasha? Nah, sekarang betul. yang mana yang hidup asli Kak? Hidup merah atau hijau? Kalau mau dibilang kehidupan yang benar-benar kehidupan, merah atau hijau? Hijau. Yang benar-benar kehidupan berarti hijau. Iya, karena nggak ada kematian kekal, Kak. Nggak ada kematian, betul. Itu dia, walaupun mati dibangkitkan dapat kehidupan yang tidak ada mati kekal, betul nggak? Iya, Sedangkan betul. kehidupan merah walaupun dihidupkan, ujungnya mati apa? Mati kekal. Itu dia, artinya kehidupan yang bukan kehidupan apa Kak? Adalah apa? Yang mati hijau itu ya. Oke. Betul, Karena itu kematian kekal. apa? Oh, kematian kekal. Itu dia, gimana? Oh ya, oke. Oke, sekarang pertanyaan Kak untuk Kak Sasha, untuk udah ngerti belum? Kehidupan yang adalah kehidupan. Coba Kak Sasha. Kehidupan yang adalah kehidupan. Dan harus dijawab dengan 3 kata. Apa Kak Sasha? Kehidupan yang adalah kehidupan. Kebalikan toh Kak Sasha? Yang ini bukan, ini negatif, ini positif. Adalah kehidupan yang adalah apa ini ya? Jadi kehidupan yang adalah kehidupan. Artinya warna apa? Hidup warna apa ini? Itu artinya Hidup warna hijau. Artinya kalau 3 kata apa Kak? Hidup warna hijau. Ya. Kebalikannya ini Kak. Oh, hidup warna hijau atau bukan kematian kekal. Mantap Kak Sasha. Gimana? Oh iya. Dapat nggak? Oh, oke. Ya, dapat. Ye. Gimana Tante Dia, Ibu Rasmi, dan semua kayaknya ini ya, ada sinyalnya agak lemah ya di Ibu Rasmi dan Ibu Alolo ya. Semoga disertai. Iya. Iya, thank you ya, Ge. Sama-sama Kak Sasha. Jadi kalau nanti boleh konsultasi apa tuh mungkin jaringan atau apa ya, provider apa yang bisa di ini ya. Oke. Jadi sampai sini dapat semua nggak? Ada yang mau tanya? Bisa? Oke, mantap. Kurang bagus, putus-putus, Gedi. Sekarang bisa Ibu Alolo, Bu Goksan? Oke, kalau gitu gini aja. Nanti videonya saya kasih diulang ya. Kalau putus-putus nggak ada solusi lagi ya. Ya cocok Gedi apa nanti kayak kemarin. Kasih videonya yang mana putusnya coba dikasih ya di situ ya. Nah, ini sudah mau di close. Nah, maksudnya ada topik baru yang penting udah ini. Bisa? Iya, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, jadi berikan kehidupan kan? Yang tidak membuat orang apa? Mati kekal. Mantap Kak Kamaratur. Setuju semua? Setuju. Bisa, Gedi. Oke, mantap. Jadi yang paling penting untuk orang berdosa itu kan berikan kehidupan, toh? Iya. Iya kan? Iya. Tapi kenapa sebenarnya berikan kehidupan itu ada 2 pilihan loh. Apa 2 pilihannya? Menurut atau tidak menurut? Bukan. Apa 2 pilihan dalam memberikan kehidupan dari segi Tuhan Yesus? Jadi cara Yesus memberikan kehidupan tuh bisa ada 2 pilihan gitu. Gimana? Menghidupkan dan tidak menghidupkan nih. Bukan. Itu langkah berikutnya, Mah. Oh, kematian kekal dan Ya. bukan kematian kekal. Apa caranya Yesus berikan kehidupan apa tadi? Dia harus apa? Datang dengan tidak datang. Manusia. Dia harus datang jadi manusia. Sami apa, Sami? Coba Sami. Caranya apa Sami? Sami sih ada 2 cara, yaitu cara pertama diberikan kehidupan dengan cara
memberikannya dari surga atau atau datang. Betul, gimana? Jadi berikan aja dari surga, dilempar ke bumi, gimana? Iya, iya. Iya. Atau datang dia, ya kan? Tapi pada Oh. kenyataannya kita tahu pemberian kehidupannya dia harus apa? Datang. Datang. Itu dia, ya kan? Artinya kalau misalnya dia pilih datang dan nggak dari surga, artinya apa yang beda? Butuh diberi. Bukan? Jadi kalau ada dua pilihan ya, oh caranya ada cara satu dan cara dua untuk berikan kehidupan. Kalau saya pilih cara kedua, artinya hasil, ini kan cara kan? Cara itu ada hasil kan? Iya. Hasilnya orang bisa terima apa? Kehidupan. Kehidupan. Jadi kalau dari surga, Kehidupan. kalau kasih kehidupannya dari surga, hasilnya orang terima kehidupan. Kalau datang, orang terima kehidupan. Ya kan? Iya. Tapi Terima kalau kehidupan. datang, artinya apa? Berbeda. Apanya yang berbeda? Datangnya. Hidup. Datangnya dan terima. Kan? Coba lihat di sini. Jadi kalau ini kan ada cara. Misalnya nih ya, misalnya gini. Misalnya contoh. Cara ke Sumatera. Ada dua. Naik kapal atau pesawat, boleh? Hasilnya apa? Delman. Sampai di Sampai di Sumatera. Sampai kan? Hasilnya sama kan? Iya. Sama-sama sampai di Sumatera. Mau naik pesawat aja ah. Artinya apakah kalau saya memilih pilihan satu dan nggak lainnya, walaupun sama-sama sampai, ada bedanya nggak? Ada. Ada. Iya, ada. Saya capek di kapal, gimana? Harus berhari-hari untuk ketemu durian. Nanti capek-capek dulu, maunya pas ketemu fit saya. Jadi saya nggak mau naik kapal, gitu kan Ibu Rian? Jadi walaupun sampainya apa? Beda. Artinya kalau berikan kehidupan itu ada berapa cara? Dua. Tapi kalau yang dipilih cuma satu, artinya cara satu dan cara dua menghasilkan kehidupan yang sama atau beda? Beda. Bisa ngerti semuanya? Iya. Oke? Jadi apa bedanya kalau dia harus datang dengan dia di surga? Gimana? Kalau dia dari surga itu kehidupan yang sementara. Kalau dia datang kehidupan kekal ya gitu, Be. Bukan, karena kehidupan yang Tuhan kehidupan kekal kan? Tapi apa bedanya? Pertanyaan kita kan? Kalau dia datang, kehidupannya harus diapain? Dihidupkan. Dihidupkan sebagai siapa? Sebagai manusia. Manusia. Sebagai manusia. Gimana? Boleh? Boleh. Kalau dari surga bisa nggak dihidupkan sebagai manusia? Tidak. Nggak bisa. Artinya datang itu untuk menghasilkan kehidupan sebagai manusia. Dan nggak bisa kalau dari surga karena nggak jadi manusia, gimana? Iya. Oh, iya. Jadi untuk ini kehidupan sampai ke manusia, ini untuk diberikan, langkah sebelum diberikan harus apa? Jadi manusia. Bumi. Harus apa? Sebelum Harus lahir dulu. Datang ke bumi. dipraktekkan, betul, atau dihidupkan, dia punya kehidupan, gimana? Oh, gitu. Gimana tadi, Ki? Nilai kehidupannya ya. Itu Bu Goksan udah kesimpulan terakhir nih, ingat nih Bu Goksan, mantap Bu Goksan. Coba ya, nah ini, dia datang kan? Iya. Siapa? Kehidupan, betul nggak? Iya. Kalau misalnya kehidupannya sama,
Ya kan? Kenapa nggak dari surga aja, ya kan, Kasih? Lebih Iya. gampang kan? Iya. Artinya Iya. kehidupannya beda, setuju? Beda, setuju. Iya, Kalau dia setuju. datang untuk berikan kehidupan, artinya kehidupannya itu diapain sama Tuhan Yesus? Dihidupkan. Dihidupkan. Sebagai siapa? Sebagai siapa? Sebagai manusia. Sebagai manusia. Jadi sebelum diberikan kepada manusia, kehidupan itu harus Hidupkan. Dihidupkan. dulu. Sebagai apa? Sebagai manusia. Bisa nggak datang? Bisa nggak kalau misalnya nggak datang sebagai manusia dihidupkan? Bisa dihasilkan nggak? Tidak. Nah, dihasilkan bisa diberikan nggak? Tidak. Tidak bisa, jadi. Itu dia, Ibu Goksan. Ngerti, Ibu Goksan? Ngerti. Jadi kedatangan Tuhan Jadi Yesus terbaru ini yang kita belajar, dia mau berikan kehidupan ke manusia. Dan sebelum diberikan kepada manusia harus Dihidupkan. Sebagai dihidupkan. manusia. Hasil. Jadi artinya untuk sebelum diberikan kepada manusia, kehidupannya harus Hidupkan. Dihidupkan sebagai manusia. pertama, manusia Yesus hidup. Betul nggak? Sebagai manusia, betul? Ya. Iya. Kehidupan Yesus sebagai manusia ini warna hijau atau warna merah? Hijau. Kan Yesus waktu dia dilahirkan sebagai manusia. Merah. Merah. Jadi kehidupannya kan sama kayak manusia. Dia harus jalankan kehidupan sama seperti manusia kan? Sebagai manusia. Iya. Karena seperti bagaimana Yesus seperti itu manusia kan? Itu kan sama kan? Iya. Ini manusia, ini Yesus kan? Waktu Yesus lahir 100% manusia kan? Manusia. Iya. Iya. Artinya waktu Yesus punya kehidupan yang sama seperti manusia, dia hidupkan kehidupan warna Hijau. Hijau. ya, gimana? Hidup hijau. Baru habis dihidupkan, selesai dihidupkan apa? Diberikan. Ya, Iya, yang cuman punya kehidupan warna merah. bagaimana? Ini apakah solusi keselamatan kita supaya nggak dapat warna hijau? Merah. Benar-benar solusi, Gedi. Itu dia. Gimana? Boleh? Boleh. Nah, sekarang ini manusia ini kan berpersoalan kan? Ya. Iya. Itulah dua persoalannya tadi. Betul. Apa bukan persoalannya? Tidak bisa menghidupkan kehidupan. Tidak bisa mati kekal. Nggak bisa mati Dan kekal. Salah itu ternyata. Tidak bisa. Tidak punya mati kekal, hidup kekal. Tidak punya hidup warna apa? Hijau. Betul, tidak punya hidup hijau, betul? Oh. Iya, tidak ada kehidupan kekal ya. Betul, karena dia harus diapakan sama Tuhan Yesus. Hidup hijaunya. Dihidupkan dulu. Diberikan, betul nggak? Oh, diberikan. Berikan kehidupan nih. Nah, dia cuma Berikan hidup. warna apa? Dia cuma merah. Merah. Artinya kehidupan merah ini ujungnya apa dia? Kematian. Kematian kekal. Kematian artinya tidak punya hidup hijau dan tidak bisa tidak apa? Mati apa? Mati kekal. Warna hijau gimana? Ini dua solusi manusia. Nggak punya kehidupan kekal dan nggak bisa nggak mati kekal gimana? Nggak mati kekal, iya. Bisa? Bisa semua? Bisa ngerti ini solusi ini soalan kita semua kan? Bisa, Cik. Nah, itu dia. Ya. Oke. Jadi Tuhan berikan dia setelah dia hidupkan kan? Dia berikan dia punya kehidupan ke manusia. Betul? Iya. Jadi artinya waktu diberikan ke hijau apa yang berubah? Kematiannya. Kematiannya dari apa ke apa? Dari kekal ke tidak. Dari hijau ke biru. Dari kekal ke
Kekal. Kematian kekal menjadi kematian apa? Tidak, ada ujungnya. Sementara. Tidak ada ujungnya. Sementara, betul nggak? Dengan diberikan kehidupan itu solusi untuk supaya apa? Manusia tidak mati kekal. Berikan Manusia kekal. Jadi artinya waktu diberikan kehidupan itu solusi persoalan nomor berapa? 1. Kedua. No. Dia diberikan kehidupan, dia kan nggak punya hidup kan? Iya. Pertama, ya kan? Dan dengan dia berikan kehidupan, otomatis dia nggak apa tante dia? Tidak mati kekal. Boleh? Solusi kedua. Ya. Jadi dia punya kehidupan yang sama kayak manusia. Kok dia bisa sih hasilkan hidup hijau? Karena bergantung pada Bapaknya. Betul, Yesus bergantung pada Bapaknya. Kalau manusia bergantung sama perasaannya kan? Iya. Nah, apa kata hatinya diikutin, walaupun ujungnya maut, kematian kekal, betul nggak? Kalau Tuhan Yesus nggak pernah ikutin kata hatinya, walaupun hatinya bilang makan, ubah batu jadi roti, ini nggak diikutin sama Tuhan Yesus karena dia tahu satu saja yang dia ikutin, walaupun hasilnya dia nggak menderita, itu membuat dia nggak bisa berikan kehidupan kepada manusia. Gimana? Ya. Jadi kalau kita mau terima kehidupan itu tanpa penderitaan, karena Yesus menerima kehidupan itu dengan apa? Menghasilkan kehidupan itu dengan apa? Penderitaan. Artinya kehidupan ini daging kita akan menderita. Itu dia. Gimana? Boleh? Boleh. Tetapi ujungnya enak, enggak? Iya. Kita nggak dapat yang mati warna hijau, ya kan? Ya, silakan. Aku mau nanya. Boleh. Ada mutu-mutunya di mana itu? Ini yang terakhir. Kita mau. Nah, jadi habis kita udah tahu 2 persoalan ini, yang tadi yang dibilang, kita mau di sini ada apa? Ganti rel. Ganti rel tuh artinya kita masih mau menyambung dia punya cerita ini, tapi nggak sesuai alur yang tadi kita bawa sampai ke 2 persoalan. Gimana? Jadi alur ceritanya kita mau buat yang baru, boleh? Boleh. Oke. Nah, jadi mari kita lihat ini ya. Jadi kita ganti relnya ini ke sisi Tuhan Yesus toh. Tadi kan ada sisi orang berdosanya, ya kan? Hukum semua gitu kan? Sekarang kita hanya dari sisi apa? Waktu ganti rel ini. Tuhan Yesus. Yesus harus apa tadi pertama? Harus lahir. Kan? Lalu dia apa tadi? Dia menghasilkan kehidupan. Hidupkan kan? Kehidupan yang dia mau kasih kan? Iya. Dan waktu dia selesai hidupkan, dia bilang apa? Oh, it is finished. Betul, it is finished. Saya hidupkan kehidupan yang saya mau kasih ke manusia, ya kan? Hidup hijau sudah selesai. Gimana? Bisa ngerti semua? Artinya kalau kehidupannya sudah selesai, artinya sekarang dia bisa apa? Berikan kepada manusia. Sekarang bisa apa? Berikan kehidupan. Gimana? Gimana? Boleh? Boleh, Kak. Karena kalau datang langsung mati bisa menghidupkan nggak? Enggak. Tidak bisa. Artinya waktu Tuhan hidupkan ini menyelesaikan persoalan manusia nomor 1. Waktu dia sudah selesai, dia selesai hidupkan, sekarang dia bisa apa? Tuhan Yesus apa? Selesaikan persoalan manusia nomor 2. Wow. Apakah kedatangan Tuhan Yesus adalah solusi dari 1 dan 2? Gimana?
Waktu dia bangkit artinya solusinya udah selesai atau masih ada solusi lagi? Selesai solusi. Artinya perlu ada yang gagal nggak kalau solusinya sudah ada? Tidak. Ini gimana? Bisa dapat itu semua? Boleh, boleh. Dulu. Jadi Yesus datang apa? Bikin apa? Kakak Maratur? Menghidupkan kehidupan warna apa? Warna hijau. Betul. Dan apakah itu adalah solusi nomor satu, persoalan manusia nomor 1 atau 2? Persoalan nomor 1. Jadi artinya waktu Yesus hidupkan kehidupan warna hijau ini, itu adalah solusi dari persoalan nomor 2. Tadi nomor 1 tidak punya hidup. Yesus menghidupkan, artinya persoalan nomor berapa Kakak Maratur? 1, Kak. Ah, mantap. Lalu Tuhan Yesus bilang kan, sudah selesai. Artinya kehidupannya sudah selesai. Habis itu Yesus apa ceritanya? Mati. Mati. Nah, mati ini adalah solusi untuk persoalan nomor 2. 2. Bagaimana? Bisa dapat itu semua? Ya. Nah, sekarang kita mau bahas yang nilai-nilai tadi. Jadi kita bahas yang kehidupannya yang warna solusi nomor 1. Boleh? Iya. Oke? Nah, jadi kehidupan ini kehidupan apa? Yang Yesus hidupkan kehidupan apa? Sementara. Kekal. Oke? Boleh? Boleh, Kak. Jadi kehidupan hijau ini kan kehidupan yang nggak membuat kematian kekal. Artinya kehidupan apa ini? Kehidupan yang membuat tidak ada kematian kekal. Kehidupan apa itu? Kekal. Tidak ada ujungnya. Iya, kehidupan apa namanya Mama Soisa itu? Kehidupan selama-lamanya. Coba ayo di-reason. Apakah Hidup kekal. Hidup selamanya. yang tidak ada kematian kekal? Apakah kehidupan probation? Kehidupan probation. Loh. Apakah kehidupan probation adalah kehidupan yang tidak ada kematian kekal? Kalau misalnya kehidupan yang nggak ada kematian kekal, artinya kehidupannya apa? Sementara. Coba perhatikan baik-baik. Kalau misalnya ya Ibu Rian tidak mengalami kematian kekal, posisi Ibu Rian apa? Hidup terus ada atau mati? Mati kekal. Hidup terus. Coba ulang. Coba ya. Coba lupakan yang sebelum-sebelumnya. Perhatikan aja kata-kata Gedi yang sekarang, oke? Yang baru yang Gedi mau bilang ya, supaya enggak bingung ya. Jadi contohnya, kalau misalnya Ibu Rian tidak mengalami kematian kekal, posisi Ibu Rian hidup atau mati? Hidup. Kalau tidak mati kekal, artinya pernah mati enggak? Tidak. Tidak pernah mati, artinya hidupnya kekal atau enggak? Kekal. Artinya, kalau kehidupan yang Tuhan Yesus kasih tidak membuat orang mati kekal, itu kehidupan apa artinya? Kehidupan kekal. Durian? Kehidupan yang tidak ada ujungnya. Atau kata lainnya apa Mama Soisa? Kehidupan yang tidak ada ujungnya itu 2 kata. Kehidupan kekal. Itu dia. Gimana? Bisa? Boleh? Nah, kehidupan kekal itu dihidupkan Tuhan Yesus. Setuju? Setuju. Iya. Tetapi yang kita kehidupan kekal itu kan nggak ada ujungnya kan? Iya. Kehidupan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus hidupkan yang namanya kehidupan kekal itu cuman 3,5 tahun. Ya. Tidak ada ujungnya tuh berarti ya. Artinya kalau cuma 3,5 tahun kehidupannya ada apa? Ada ujungnya. Katanya kehidupan kekal tidak ada ujungnya, ya kan? Iya. Sekarang Tuhan Yesus hidupkan kehidupan kekal yang ada apa? Ujungnya. Gimana? Boleh? Iya. Oke. Boleh? Sampai sini ngerti semuanya? Tetapi ini namanya kehidupan apa? Kekal.
Kehidupan kekal. Artinya kalau kehidupan kekal dihidupkan, jadi kehidupan kekal yang tidak ada ujungnya dihidupkan di kehidupan yang ada ujungnya, artinya yang dicari bukan kekekalannya. Gimana? Iya. Ya, jadi yang dicari kekekalannya atau bukan? Bukan. Yang dicari adalah apa? Yang tadi? Mutunya. Nilainya. Hasil kehidupan. Nilainya, Ustaz. Nilai. Nah, nilai kehidupan kekalnya gimana? Yang dicari nilai kehidupan kekalnya. Karena kalau misalnya Tuhan Yesus hidupkan kehidupan kekal yang nggak ada ujungnya, bisa mati nggak? Enggak. Artinya ada solusi nomor 2 nggak kalau dihidupkan kehidupan kekal yang tidak ujungnya? Tidak ada solusi nomor 2 dong. Gimana? Artinya walaupun kehidupan kekalnya dihidupkan di kehidupan yang ada ujungnya, yang dicari apanya? Nilainya. Walaupun ada ujungnya, nilainya sama dengan kehidupan yang tidak ada ujungnya. Gimana? Iya. Nah, harus ada ujungnya karena Yesus harus buat solusi nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Itu dia. Mantap nggak rencana keselamatan? Mantap. Artinya, hari ini ada yang perlu hilang atau semua bisa dijamin selamat 100%? Dijamin. Walaupun daging kita menderita, nggak apa-apa. Karena yang nggak pernah berdosa aja menderita. Kita yang cetak dosa masa nggak mau menderita? Gimana? Iya. Jadi kita nggak boleh selfish. Karena Tuhan nggak pernah selfish. Dia mau tanggung penderitaan yang harus kita tanggung. Dan yang paling penting, kematian kekal itu loh, saudara-saudara, sudah ditanggungnya. Kalau kita harus rendahkan diri, harus diolok-olok, harus tinggalkan ini, tinggalkan itu, nggak sebanding yang Tuhan sudah tanggung untuk mengambil kita punya mati hijau. Gimana? Iya. Itu dia. Dan walaupun kita nggak mati hijau, kita juga nggak bisa hidupkan kehidupan yang sempurna, ya kan? Tuhan hidupkan kehidupan itu di dunia ini. Gimana? Kita cuma perlu beriman untuk terima kehidupan itu. Gimana? Kita bilang, Tuhan, kita mau pilih. Walaupun daging kita sakit, walaupun daging kita merengek, ya. Tapi ya kan? Tapi nggak apa-apa. Karena Kristuslah kita punya patokan. Betul nggak? Betul. Kita nggak pernah bisa berubah kalau kita nggak kenal Tuhan Yesus punya cinta. Kalau kita cuman ikut-ikut tanpa lihat Tuhan punya kasih, kita akan terbeban untuk melakukan semuanya. Tapi semuanya yang dilakukan dengan kasih, walaupun mati pun sekalipun adalah sukacita. Gimana? Iya. Yang cari sekarang apa? Cinta aja Tuhan. Yang kita takutin semua, nanti gimana, nanti ini gimana, hilang semua kalau udah cinta. Gimana? Boleh? Boleh. Itu dia. Apakah boleh review malam ini, saudara-saudara semua? Boleh banget. Makasih. Ya? Oke, gimana Aca bisa ikutin dengan baik, sayang? Oke, mantap, praise God. Aja semangat terus ya, harus berjuang untuk fokus, nggak malas, oke sayang? Bisa? Semuanya ya? Iya, Kak. Oke, Kak. Anak-anak muda ini, anak-anak kecil ini yang sedang dididik untuk reasonnya dimainkan dengan firman Tuhan, ya kan? Dulu kita masih kecil-kecil, di reason kita dipakai untuk hal-hal dunia semua kan? Jadi mantep banget kalau anak-anak kita dididik reasonnya dengan firman Tuhan ya. Kak John bisa ikuti malam ini pelajarannya, Kak? Ya, dia satu Bisa, yang Kak, bisa. Oke, semangat semua. Tuhan Yesus sudah mau datang dan marilah kita persiapan kita masing-masing sesuai dengan terang. Dan jangan puas dengan terang yang kita sudah ada, harus bertambah terus. Karena
Tanaman yang tidak bertumbuh adalah tanaman yang Mati. mati. Artinya kalau kita dapat terang ini aja, nggak mau yang lain, artinya kita sedang mati atau bertumbuh? Sedang Mati. Jadi continue terus belajar supaya terangnya semakin bertambah-tambah dan itu akan menghasilkan iman kalau kita pilih untuk tekun untuk mencarinya. Boleh? Boleh. Dan yang Boleh, kita pasti kan melakukan karena iman itu satu paket sama do atau work ya. Oke, Sally bisa dapat sayang Sally? Oke. Oke, Mem Olsya bisa dapat Mem Olsya, Ibu Alolo, Ibu Goksan. Bisa ya? Ibu Dina, semoga di sana walaupun putus-putus di sini, Ge. Oke, nanti kita kasih ya dia punya video untuk yang putus-putus ya. Semoga bisa diulang lagi dan dimengerti untuk kita punya keselamatan masing-masing. Kita mau pray, kita minta kesediaan Ibu Goksan.